Bayangkan sebuah hamparan gurun tandus yang dalam waktu kurang dari 6 bulan berubah menjadi kota yang sepenuhnya beroperasi, dihuni manusia, dan dijalankan oleh kecerdasan buatan. Bukan kota percontohan kecil, bukan prototipe laboratorium, melainkan sebuah kota sungguhan dengan infrastruktur lengkap, sistem transportasi otonom, gedung-gedung cerdas, dan tidak ada satupun lampu lalu lintas konvensional di dalamnya. China baru saja membuktikan bahwa hal ini bukan sekadar visi futuristik. Proyek Xiong'an New Area dan pengembangan Smart City berbasis AI di kawasan barat China telah mencatat waktu pembangunan yang secara teknis memecahkan semua rekor sebelumnya dalam sejarah urbanisasi modern. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari sebuah strategi nasional yang sudah diracik selama lebih dari 1 dekade. Nah, kali ini kita akan menganalisis secara mendalam bagaimana China mampu membangun kota pintar berbasis AI di tengah gurun dalam waktu 6 bulan. Apa teknologi di baliknya? Mengapa dunia perlu memperhatikan ini dengan sangat serius? Dan apa implikasi geopolitik serta sosialnya bagi kita semua? Poin pertama yang harus kita pahami adalah fondasi ideologis dan strategis di balik proyek ini. China tidak membangun kota pintar karena tren global. Mereka melakukannya sebagai bagian dari visi Made in China 2025 dan agenda AI nasional yang diumumkan sejak 2017. Pemerintah Beijing telah menetapkan bahwa pada tahun 2030, China harus menjadi pemimpin global dalam kecerdasan buatan, bukan hanya dalam penggunaan, tetapi dalam inovasi teknologinya sendiri. Smart City adalah medan pembuktian paling nyata dari ambisi itu. Ketika sebuah kota dibangun dari nol, para insinyur tidak perlu berhadapan dengan infrastruktur lama yang rumit. Mereka bisa merancang setiap sistem, setiap kabel, setiap sensor, sejak hari pertama dengan arsitektur AI sebagai tulang punggungnya. Inilah yang disebut Greenfield Development. Pembangunan di lahan kosong tanpa beban warisan teknologi masa lalu. Disinilah kecepatan 6 bulan itu menjadi masuk akal secara teknis. Dengan ribuan robot konstruksi yang bekerja 24 jam, algoritma optimasi logistik yang mengatur pengiriman material secara real-time, dan desain modular yang memungkinkan komponen bangunan dicetak terlebih dahulu di pabrik, lalu dirakit di lapangan seperti puzzle raksasa. Proses yang biasanya memakan bertahun-tahun dapat dikompresi secara radikal. Poin kedua adalah arsitektur teknologi yang menjadi otak kota tersebut. Apa yang membuat kota ini benar-benar pintar, bukan sekadar keberadaan sensor dan kamera di mana-mana. Yang membedakannya adalah keberadaan City Brain, sebuah platform komputasi terpusat yang dikembangkan oleh Alibaba Cloud, yang memproses data dari seluruh penjuru kota secara simultan dan mengambil keputusan operasional secara otonom. Bayangkan sistem ini seperti korteks serebral sebuah organisme hidup. Jutaan titik data masuk setiap detik, mulai dari kepadatan lalu lintas, konsumsi energi per gedung, kualitas udara, tingkat kebisingan, hingga pola pergerakan warga. CityBrain menganalisis semua ini, memprediksi kemacetan sebelum terjadi, mengalihkan kendaraan otonom ke rute alternatif, menyesuaikan distribusi listrik agar tidak terjadi pemborosan, dan bahkan mendeteksi potensi insiden keamanan sebelum eskalasi. Yang lebih luar biasa, sistem ini tidak hanya reaktif, ia bersifat antisipatif. Menggunakan machine learning generasi terbaru, CityBrain mampu mempelajari pola perilaku kota selama berhari-hari, berbulan-bulan, dan terus memperbarui modelnya sendiri tanpa intervensi manusia. Hasilnya efisiensi energi kota ini diklaim mencapai 40% lebih tinggi dibandingkan kota konvensional dengan ukuran serupa. Poin ketiga adalah dimensi manusia dari eksperimen ini, yang seringkali luput dari perbincangan teknologi. Sebuah kota tidak hanya soal infrastruktur dan algoritma, ia adalah tentang manusia yang tinggal dan hidup di dalamnya. Pertanyaannya menjadi sangat fundamental. Bagaimana rasanya hidup di sebuah kota di mana setiap langkah Anda berpotensi direkam, dianalisis, dan dijadikan data?
Di kota-kota pintar Cina, wajah Anda adalah kartu identitas Anda. Sistem pengenalan wajah terintegrasi dengan seluruh lapisan layanan publik. Anda membayar transportasi dengan tatapan kamera. Anda masuk ke gedung tanpa kunci fisik. Anda menerima tagihan utilitas yang dihitung secara otomatis berdasarkan konsumsi aktual Anda. Dari perspektif efisiensi dan kenyamanan, ini adalah lompatan luar biasa. Namun dari perspektif privasi dan kebebasan sipil, ini adalah wilayah abu-abu yang sangat gelap. Para peneliti dari Oxford Internet Institute menyebut model ini sebagai surveillance urbanism, urbanisme berbasis pengawasan, di mana infrastruktur kenyamanan dan infrastruktur kontrol sosial menjadi satu sistem yang tidak dapat dipisahkan. Pemerintah Cina berargumen bahwa data warganya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan untuk represi. Namun tanpa mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang independen, klaim tersebut sulit diverifikasi secara objektif oleh dunia luar. Ini adalah dilema terbesar dari revolusi Smart City, yang tidak hanya relevan bagi Cina, tetapi bagi setiap negara yang berniat mengadopsi model serupa. Poin keempat adalah implikasi geopolitik dan apa artinya bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Cina tidak membangun kota-kota pintar ini hanya untuk konsumsi domestik. Melalui inisiatif Belt and Road, mereka secara aktif mengekspor paket teknologi Smart City ke lebih dari 100 negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Paket ini biasanya datang dalam bentuk investasi infrastruktur yang menarik, dengan imbalan akses data, kontrak jangka panjang untuk perusahaan teknologi Cina, dan pada beberapa kasus, klausul hukum yang menguntungkan pihak Beijing. Para analis geopolitik dari Carnegie Endowment for International Peace menyebut fenomena ini sebagai digital colonialism, penjajahan digital, di mana dependensi teknologi menciptakan leverage politik yang jauh lebih halus, namun tidak kalah kuatnya dari penjajahan fisik di era kolonial. Bagi Indonesia yang saat ini tengah mengembangkan Nusantara sebagai ibu kota baru, berbasis konsep Smart City, pertanyaan ini sangat relevan. Dari teknologi siapa kita akan bergantung, dengan ekosistem data siapa infrastruktur kota kita akan terhubung, dan siapa yang pada akhirnya memiliki kendali atas data strategis warga negara kita. Keputusan yang dibuat hari ini dalam kontrak pengadaan teknologi akan membentuk peta kekuatan geopolitik digital Indonesia untuk generasi mendatang. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari seluruh analisis ini? Pertama, kecepatan pembangunan 6 bulan itu dimungkinkan bukan karena sihir, melainkan karena kombinasi strategi nasional yang terfokus, teknologi konstruksi robotik, dan pendekatan greenfield yang menghilangkan hambatan struktural. Kedua, otak kota berbasis AI seperti City Brain bukan sekadar inovasi teknis, ia adalah paradigma baru dalam tata kelola perkotaan, di mana keputusan operasional berpindah dari birokrasi manusia ke algoritma. Ketiga, dimensi manusiawi dari Smart City menciptakan ketegangan fundamental antara efisiensi dan kebebasan, antara kenyamanan dan privasi, yang belum ada jawaban universalnya. Dan keempat, ekspansi model Smart City Cina ke negara-negara berkembang bukan sekadar urusan bisnis teknologi. Ia adalah strategi geopolitik yang membentuk ulang peta pengaruh global di era digital. Benang merahnya adalah ini. Cina telah membuktikan bahwa membangun kota dari nol dalam 6 bulan adalah mungkin secara teknis. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, kota seperti apa yang ingin kita bangun, dan untuk siapa kota itu sebenarnya bekerja? Menurut Anda, apakah model Smart City berbasis AI seperti yang dibangun China ini adalah masa depan yang perlu kita adopsi, atau justru sebuah risiko yang harus kita waspadai? Tulis pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Apakah ada aspek yang menurut Anda belum dibahas secara mendalam di video ini? Diskusi Anda sangat berharga. Jika analisis seperti ini bermanfaat bagi Anda, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi. Karena setiap minggu, kita akan terus membedah isu-isu strategis yang membentuk dunia tempat kita hidup.
Sampai jumpa di video berikutnya.